Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Depa Vita NIM 313218010 akan menerangkan penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek, di mana jumlah tenaga kerja secara keseluruhan yang disediakan oleh suatu perekonomian, yaitu yang pertama jumlah penduduk, dan yang kedua presentasi penduduk yang memilih masuk dalam angkatan kerja. Yang ketiga, jumlah jam kerja yang ditawarkan. Tiga komponen ini tergantung kepada upah pasar dengan asumsi jumlah penduduk tertentu atau konstan. Penawaran tenaga kerja ini lagi yaitu presentasi jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja dan jumlah jam kerja yang ditawarkan dengan asumsi modal manusia yang tetap yang dipengaruhi oleh fungsi konsumsi. Selanjutnya konsep penawaran. Yang pertama yaitu jumlah barang atau harga dengan harga, di mana Q1 akan naik menjadi P1. Yang kedua, apabila Q2 maka akan naik menjadi P2. Jadi mempunyai slope positif. Di sini kita masuk kepada penawaran, yaitu upah dan labor atau tenaga kerja, di mana L1 akan naik, W1 akan menjadi L1, di mana apabila terjadi L2 tenaga kerja maka akan naik menjadi W2, akan kenaikan upah. Maka di sini terjadi slope positif. Yang ketiga, kita masuk kepada fungsi konsumsi. Bagaimana mengonsumsi dua jenis barang X dan Y sama misalnya pada kurva. Misalnya pada kurva ini apabila X1 maka akan memperoleh Y, X2 akan lebih tinggi lagi, sama X3 akan lebih tinggi lagi, sehingga di sini terjadinya kurva yang melengkung, di mana untuk menghasilkan kepuasan yang sama. Misalnya di sini kurvanya X1 menghasilkan Y ini, dan X2 dan X3 ini tambah tinggi. Maka di sini bisa disimpulkan X dan Y ini hubungannya itu menghasilkan kepuasan yang sama dalam fungsi konsumsi. Oke, setelah kita membahas tentang konsep penawaran tadi, kita lanjut kepada kurva penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek. Di sini, mengapa kurva penawaran tenaga kerja itu melengkung? Ya, saya akan membahasnya tentang itu, di mana terdapat hubungan antara kurva penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek ini, terdapat hubungan antara upah dan jam kerja. Bisa kita lihat sendiri daripada kurva kita, yaitu pada OW1 jam kerja yang disediakan yaitu Q1, sementara untuk OW2 jam kerja yang disediakan lebih meningkat sehingga jam kerjanya disediakan menjadi Q2. Sedangkan untuk OW3 jam kerja yang disediakan lebih menurun sampai kepada Q3, sehingga kurvanya melengkung. Karena upah tertinggi mengakibatkan pengurangan jam kerja oleh individu. Penjelasannya, pada tingkat upah tertentu, peningkatan pendapatan yang diperoleh dengan bekerja lebih banyak sebagai tanggapan terhadap upah yang lebih tinggi. Upah yang lebih tinggi kurang bernilai dibandingkan waktu luang yang dikorbankan. Ketidakpuasan ini sejalan dengan kenaikan upah. Jadi, seorang menjadi lebih kaya mengambil mengambil banyak waktu luang yang lebih banyak dan melakukan sedikit pekerjaan, sehingga mengakibatkan pengurangan jam kerja oleh individu tertentu, sehingga di sini kan terjadi pengurangan pada upah yang lebih tinggi W3 menjadi Q3, karena
itu pilihan oleh individu itu sendiri, sehingga kurva kita yaitu berbentuk melengkung. Itulah penjelasan dari saya mengapa kurva penawaran tersebut melengkung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.